Usahakan apabila kalian mau melakukan pinjaman online dimanapun dan mau itu baru pertama kali, ingat ya teman-teman, jangan pernah menggunakan jasa joki jika kalian ditekan oleh para DC ataupun terseret-seret kasus yang makin terus menambah hutang-hutang kalian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bagaimana hari ini? Semoga di hari pertama kerja, hari ini hari Senin, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua moodnya sudah bagus pada hari ini ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang banyaknya teman-teman yang bertanya siapa sih pihak ketiga itu, bagaimana cara menghadapinya. Nah, saya akan berikan informasi terkait pihak ketiga yang banyak banget ditanyakan sama teman-teman semua. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru saja menemukan channel saya, baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bisa terupdate informasi kalian bersama saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan ada 3 tahapan siapa, apa, dan bagaimana pihak ketiga itu. Ada 3 tahapan ya teman-teman ya. Dan saya akan bahas satu persatu, tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu ya kenapa ada pihak ketiga dan kenapa harus ada pihak ketiganya. Nah, buat kalian ketahuinya, pihak ketiga di setiap perbankan itu memang ada. Jadi di setiap bank-bank di Indonesia itu pasti punya pihak ketiga. Pihak ketiga ini bekerja sama dengan bank sebagai pendamping di bank tersebut. Ada yang menerapkan pihak ketiga ini sebagai anak perusahaan dari bank tersebut. Misalnya BCA punya pihak ketiga yang disebut juga dengan BCA Finance atau bisa turunannya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dan kenapa harus ada? Kenapa harus ada di setiap perusahaan itu pihak ketiga? Karena untuk mempermudah mereka dan tidak mengganggu siklus pencatatan keuangan dari perusahaan tersebut. Misalnya kayak Bank BCA ini adalah bank untuk transaksi keuangan dan siklusnya masih bagus. Jadi seandainya ada siklus yang macet, ada pembayaran yang macet, itu mereka akan limpahkan ke pihak ketiga. Jadi tidak akan mengganggu pencatatan keuangan dari Bank BCA tersebut. Jadi dialihkan kepada BCA Finance, sehingga BCA Finance ini seandainya pun kalau pencatatannya harus diaudit, mereka memang sudah sebagai pencatatan khusus untuk penagihan. Jadi tim audit tidak akan menemukan hal yang buruk di bank BCA-nya karena sudah dialihkan kepada BCA Finance. Nah, seperti itulah kenapa harus ada pihak ketiga. Nah, bagaimana dengan pihak ketiga yang ada di pinjol? Jadi saya akan jelaskan, untuk di pinjol itu ada 3 tahapan di pihak ketiganya. Kenapa harus ada 3? Karena yang pertama itu peminjaman di pinjol itu tidak seperti bank yang besar yang memerlukan audit dan segala macamnya. Kalau di pinjol itu hanya membutuhkan KTP dan membutuhkan data-data pekerjaan kalian, ataupun mungkin ada yang sampai membutuhkan NPWP dan BPJS, dana sudah cair pada hari itu juga. Nah, makanya setiap pinjol itu kadang-kadang menerapkan 3 jenis pihak ketiga. Jadi kalian harus pahami dulu ya teman-teman ya. Tapi perlu saya tekankan di sini, tidak semua pinjol bisa menerapkan 3 jenis pihak ketiga ini. Karena kalau udah pinjol-pinjol yang masuk slik, sudah pasti masuk slik, pasti dia mempunyai 3 jenis pihak ketiga ini. Nah, apa saja dan bagaimana cara mengatasi para pihak ketiga ini? Nah, yang pertama, pihak ketiga itu adalah kondar. Jadi kondar ini akan dihubungi oleh para pinjol jika kalian telah telat beberapa hari. Seharusnya di dalam peraturan yang benar, pihak ketiga ini bisa dihubungin apabila kalian sudah telat selama 90 hari. Tapi makin kesini dan di tahun 2023 ini, pihak ketiga sudah dihubungin ketika kalian telat baru 2 hari. Kadang-kadang 1 hari aja sudah diancam banyak macam. Dan pihak ketiga sudah diteror sampai ratusan kali telepon. Nah, bagaimana cara menghadapi untuk yang diserang dari pihak ketiga kondar ini? Nah, buat kalian ya, saya kasih tips ya buat kalian ya, dan banyak juga sudah digunakan oleh teman-teman saya. Usahakan apabila kalian mau melakukan pinjaman online dimanapun dan mau itu baru pertama kali, gunakan nomor khusus untuk pinjaman online. Gunakan nomor khusus sebagai data peminjam, gunakan nomor khusus sebagai kondar. Jadi kalian yang bisa memanage kondar ini, jadi tidak akan kemana-mana. Dan simpan semua nomor-nomor yang tidak penting atau bisa nomor-nomor fake di dalam nomor-nomor khusus untuk pinjol ini. Tidak akan ada yang tahu bahwa kalian menggunakan nomor khusus untuk pinjol. Jadi mau itu rawatan, mau itu baru, kalian tak bisa menggunakan nomor-nomor baru
khusus untuk pinjol ini. Dan usahakan untuk kondar ini kalian sendiri yang kelola. Nah, yang kedua, siapa pihak ketiga di nomor 2 ini? Yaitu adalah DC, debt collector lapangan. Jadi selama ini kalau ada ancaman lewat WA, telepon, SMS atau apa, tapi menggunakan media telekomunikasi, bukan datang langsung menemukan kalian, itu adalah tim penagihan atau disebut juga dengan treasurer. Kalau di perbankan atau di perusahaan besar itu ada tim khusus untuk penagihan dan dia tidak keluar, dia hanya menagih lewat telepon, bagaimana menagih lewat email, mengirimkan outstanding atau catatan penagihan kepada nasabah-nasabah yang belum membayarkan tagihannya, agar para nasabah tahu, oh iya ada invoice sekian yang belum mereka bayar atau ada tagihan sekian yang belum mereka bayar. Nah, itu disebut juga dengan tim penagihan di perusahaan. Jadi kalau yang nelfon kalian, WA kalian itu bukan DC, itu bisa dikatakan adalah tim penagihan. Nah, kalau yang datang menemui kalian atau datang langsung ke rumah kalian atau datang langsung ke tempat kerja kalian, itulah yang disebut juga dengan DC atau debt collector lapangan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Dan sudah banyak sekali kita jelaskan bagaimana cara menghadapi DC, baik yang lewat WA, SMS atau telepon, ataupun menghadapi DC yang datang langsung ke tempat kalian. Kalau yang lewat WA, telepon, SMS, saya sudah kasih tahu, blokir. Kalau kalian tidak sanggup, kalian bisa ganti nomor telepon kalian dan simpan semua data kalian agar tidak dipergunakan luas atau disebarkan datanya secara luas. Nah, bagaimana cara untuk yang datang langsung kepada kalian? Ingat, yang pertama, jangan pernah bernego atau melawan DC. Biarkan aja dia mau marah, mau apa, diamkan aja. Kalian bilang, ya Pak, saat ini saya belum ada dana untuk membayarkannya, tapi ke depan saya akan usahakan, tapi saya tidak janji. Jadi jangan pernah berjanji dan jangan pernah sekali-sekali membayar apapun. Ingat ya teman-teman, jangan pernah menggunakan jasa joki jika kalian ditekan oleh para DC ataupun terseret-seret kasus yang makin terus menambah hutang-hutang kalian. Karena kalau kalian menggunakan jasa joki ataupun hacker, itu bukan menyelesaikan masalah kalian, tapi makin membuat masalah di atas masalah. Gitu ya teman-teman ya. Dan siapa pihak ketiga di nomor 3 ini? Yaitu perusahaannya. Artinya perusahaan di tempat DC ini bekerja. Kalau perbankan itu seperti yang saya jelaskan di awal, itu mereka mempunyai turunan. Seperti misalnya Bank BCA, itu turunannya adalah BCA Finance. Nah, pencatatan hutang kalian yang masuk ke dalam SLIK itu akan dicatat di pada BCA Finance, bukan di BCA-nya langsung. Jadi kalau seandainya kalian punya hutang di Bank BNI ataupun di mana-mana, itu yang tercatat di SLIK-nya adalah bukan Bank BNI-nya secara langsung, tapi adalah perusahaan penagihnya. Biasanya itu adalah anak perusahaannya. Nah, bagaimana dengan pinjol? Pinjol pun seperti itu. Mereka punya turunannya. Kalau kalian merasa saya nggak punya pinjaman di bank ini, saya nggak punya pinjaman di Bank Neo atau di Bank Jago, saya punyanya di Akulaku, tapi kenapa tercatat di sini? Karena turunannya ada di Bank Jago, atau si Akulaku ini mendapatkan suntikan dari Bank Jago sehingga yang mencatat nama kalian adalah Bank Jago. Nah, seperti itulah contohnya teman-teman ya, biar kalian ketahui kalau pada saat kalian ngecek SLIK kalian dan terdapat nama-nama dari perusahaan yang kalian tidak tahu. Nah, itulah disebut juga dengan pihak ketiga dari perusahaan tersebut. Nah, buat kalian yang punya catatan seperti ini, bagaimana cara menagihnya? Bagaimana cara membayarnya? Yang pertama yang kalian lakukan adalah mendatangi perusahaan yang mencatat nama kalian tersebut. Misalnya Bank Jago. Bank Jago mencatat nama kalian di SLIK punya hutang sekian rupiah. Kalian bisa email, telepon, atau mendatangi Bank Jago. Tanyakan, bagaimana cara saya melunasinya? Apakah saya harus langsung menyetor kepada Bank Jago atau saya harus menyetor kepada Akulaku? Nah, bagaimana prosedurnya? Tanyakan di sana langsung secara detail. Nah, gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian paham apa yang dimaksud dengan pihak ketiga, biar kalian lebih kuat lagi dan tahu bagaimana cara menghadapinya seandainya kalian ditekan oleh para DC, akan disebarkan dengan pihak ketiga atau akan diserang dengan pihak ketiga atau dengan apa-apa. Kalian sudah tahu siapa pihak ketiga dan bagaimana cara menghadapinya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga membuka wawasan kalian dan menguatkan mental kalian. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.